Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya Sophie dan tim saya Justin dan Nicholas dari tim Choco Blast akan menjelaskan gimana sih gagasan pangan Goguma Cheesecake datang dari kelompok kami. Kalau kalian penasaran, tonton terus ya. Bahan-bahan membuat Goguma Cheesecake sangat mudah kalian temukan di supermarket. Yang pertama, kita akan membuat crumb atau bagian bawahnya terlebih dahulu. Bahan-bahan yang diperlukan adalah biskuit Marie, brown sugar, melted butter, dan yang terakhir ada kayu manis. Untuk bagian fillingnya, kelompok kami menggunakan cream cheese, whipped cream, bahan utama kami yaitu ubi cilembu, gula halus, dan vanilla extract. Untuk garnish, pelengkap maupun penghias, kalian bebas menggunakan apapun. Contohnya seperti choco balls, daun mint, buah beri, dan bubuk kokoa. Untuk takarannya, kalian bisa lihat di slide atau di poster ya. Ubi cilembu sebagai bahan dasar utama dari Goguma Cheesecake memiliki segudang manfaat. Di antaranya bisa mengurangi resiko diabetes, mengelola level tingkat stres, menjaga kesehatan rambut dan kuku, imunitas tubuh, pencernaan, dan juga berat badan kita. Selain itu, ubi cilembu juga mengandung antiinflamasi yang bisa mencegah peradangan usus. Dengan banyaknya manfaat dari ubi cilembu, kami ingin agar Goguma Cheesecake menjadi sebuah terobosan atau gagasan pangan baru yang memiliki banyak manfaat. Kalian pasti pernah beli ubi cilembu di jalan-jalan. Tetapi hati-hati tertipu, karena banyak penjual ubi di luar sana yang mengaku bahwa ubi yang mereka jual merupakan ubi cilembu. Padahal bukan. Oleh karena itu, kelompok kami akan memberikan 3 perbedaan ubi cilembu dengan ubi biasa. Yaitu pertama, dari warna kulit. Warna kulit ubi cilembu berwarna kecoklatan dan agak kekuningan. Tidak seperti ubi biasa yang berwarna sedikit kemerahan. Yang kedua, warna daging dari ubi cilembu yang berwarna kekuningan. Sedangkan, warna daging ubi lain berwarna putih kecoklatan. Yang ketiga adalah yang paling khas yaitu rasanya. Rasa ubi cilembu seperti madu dan sangat manis, berbeda dengan ubi lain. Yang terakhir dari saya adalah mengapa kelompok kami memilih ubi cilembu sebagai bahan dasar dari pembuatan gagasan pangan kami? Yang pertama, kami ingin meningkatkan permintaan pasar dari ubi cilembu. Kemirisan kami melihat ubi cilembu dipandang sebelah mata di Nusantara, sedangkan di luar negeri ubi cilembu sangatlah mahal harganya dan juga laku. Kami ingin agar gagasan produk kami bisa membuka mata para masyarakat Indonesia dalam mengenali potensi dari ubi cilembu. Yang kedua, yaitu mengenalkan produk kami atau mengenalkan ubi cilembu kepada seluruh generasi. Nah, gagasan yang kami buat merupakan Goguma Cheesecake, di mana cheesecake sangat populer akhir-akhir ini. Kami ingin agar gagasan produk kami ini bisa dinikmati oleh seluruh usia, dan mereka juga bisa mengenali ubi cilembu dan ikut melestarikannya. Yang ketiga, kami ingin agar ubi cilembu bisa menjadi sebuah kebanggaan negara kita. Dengan para masyarakat yang sudah menyadari potensi ubi cilembu, kami berharap agar ubi cilembu bisa diolah menjadi makanan-makanan lezat yang akhirnya akan menjadi aset dan juga kebanggaan negara kita. Yang keempat atau yang terakhir, kami ingin meningkatkan kesejahteraan petani, di mana potensi sudah disadari, meningkatnya permintaan pasar, sehingga kesejahteraan petani pun dapat tercapai. Pertama yang harus dibuat adalah bagian crumbs. Bagian crumbs ini pertama kami harus mempersiapkan biskuit dan brown sugar yang akan dimasukkan ke dalam food processor dan diproses hingga rata. Lalu sedikit demi sedikit kami akan memberikan mentega cair. Nah, mengapa kita harus menggunakan mentega cair dan mengapa harus pelan-pelan? Karena jika kami menggunakan mentega cair maka semuanya akan teraduk dengan lebih mudah dan kita harus pelan-pelan agar menteganya dapat teraduk dengan rata. Karena jika tidak, maka mentega tersebut bisa jadi hanya menggumpal pada satu bagian dan lainnya tidak akan teraduk dengan rata. Lalu, siapkan loyang bulat dan tekan-tekan crumbs tersebut di samping agar semuanya terkompres jadi satu. Dan jika kurang kompres, maka bisa menggunakan gelas atau hal yang bulat dan cukup berat untuk ditekan-tekan agar lebih kompres. Tujuannya kami menekan ini adalah agar ketika dipotong, crumbs tersebut tidak jatuh dan agar itu menempel kepada filling. Selanjutnya, setelah semua telah terkompres, masukkan ke dalam freezer selama 2 atau 3 jam. Hal ini sangat penting untuk tidak dikeluarkan terlalu cepat atau dikeluarkan terlalu lama. Karena jika dikeluarkan terlalu cepat, maka butter yang telah ada di dalam crumb tersebut bisa saja tidak
beku atau tidak keras, dan jika terlalu lama, maka butter tersebut ketika dipotong bisa saja pecah. Selanjutnya adalah untuk mempersiapkan filling. Sambil menunggu crumbs-nya set, kami akan membuat filling. Yang pertama-tama harus dilakukan adalah untuk mempersiapkan cream cheese yang telah suhu luwak, dan cream cheese tersebut akan dimixer hingga sedikit menjadi seperti creamy. Lalu sambil mesin mixer menyala, tuangkan sedikit demi sedikit gula. Setelah itu, masukkan 1 sendok makan dose de leche atau susu kental manis dan ubi yang telah diproses tadi hingga teratur rata. Lalu berikan sedikit vanilla ekstrak dan mixer hingga rata. Lalu sisihkan mangkok tersebut di tempat lain. Lalu kami akan membuat campuran whipped cream. Pertama, kami akan memixer whipped cream hingga menjadi stiff peaks. Apa itu stiff peaks? Stiff peaks merupakan kondisi di mana whipped cream sudah terkorporasi dengan udara, tetapi tidak terlalu banyak hingga menjadi mentega. Agar tidak terlalu banyak, dapat dilihat bahwa ketika mangkok dibalik, seharusnya whipped cream tidak akan jatuh. Lalu setelah itu, berikan gula bubuk sedikit demi sedikit sambil dimixer agar whipped cream tersebut juga sedikit lebih manis. Lalu campurkan gabungan dari cream cheese dan whipped cream yang tadi di dalam satu mangkok dengan teknik melipat atau fold. Teknik melipat atau fold ini adalah teknik mana kami akan menggabungkan dua ingredients ini menjadi satu tanpa menghilangkan gelembung-gelembung udara yang ada di dalamnya. Kami tidak mau gelembung udara ini untuk keluar karena gelembung udara ini akan membuat makanan ini lebih ringan, lebih fluffy, dan lebih enjoyable. Setelah itu, keluarkan crumbs yang sebelumnya telah di freezer selama 2-3 jam dan masukkan filling ke dalam situ dengan rata. Selanjutnya, ratakan filling terdapat dalam crumbs, lalu tutupi dengan plastik wrap dan masukkan ke dalam kulkas biasa. Pertama, kami tidak memasukkan ke dalam freezer karena akan membentuk bunga es kristal sehingga ada terasa air atau es di dalam kue tersebut yang tidak enak. Lalu kami tutupi dengan plastik wrap karena agar kue tersebut tidak kering atau retak atau kempes. Setelah filling set di dalam kulkas, dapat dikeluarkan dari loyang dan siap disajikan. Selanjutnya, bagaimana sih cara kita memproses ubi tersebut? Pertama, kami akan mencuci ubi tersebut hingga bersih, lalu mengeringkan ubi tersebut dengan tisu. Setelah ubi kering, kami akan memasukkan ubi tersebut ke dalam oven 210 derajat Celcius selama 40 hingga 50 menit. Dan jangan lupa untuk dibalik agar bikin bawang tidak gosong. Lalu, ketika ubi sudah bisa ditusuk dengan garpu atau juga disebut fork tender, maka ubi sudah siap. Lalu usahakan untuk mengupas kulit ubi tersebut selagi masih panas, karena saat masih panas, serat-serat di dalam ubi tersebut sudah lunak dan tidak lengket kepada kulitnya terlalu. Lalu, selagi masih panas atau hangat, masukkan ke dalam blender atau food processor hingga halus. Setelah mendapatkan ubi yang halus, ubi tersebut dapat dicampurkan ke dalam cream cheese. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai potensi goguma cheesecake di pasaran. Goguma cheesecake yang berbahan dasarkan ubi cilembu memiliki rasa yang unik. Pernah nggak sih kalian makan cheesecake tapi ada aftertaste ubinya? Pastinya belum pernah dong. Dan kapan lagi kalian makan cheesecake tanpa perlu feeling guilty? Karena goguma cheesecake memiliki 20% kalori yang lebih sedikit dibandingkan cheesecake biasa. Aku mau tanya nih, selama pandemi, seberapa sering sih kalian olahraga? Udah olahraganya jarang, tapi masih mengonsumsi dessert pula. Gak kebayang deh kalian sehari bisa surplus berapa kalori. Tapi dengan adanya goguma cheesecake, kalian tetap bisa mengkonsumsi. Penjelasan yang baru saja saya jelaskan merupakan alasan kelompok kami optimis bahwa goguma cheesecake dapat laku keras di pasaran. Dari survei yang kelompok kami lakukan terhadap 10 orang teman kami, 8 dari 10 memilih produk yang memiliki kandungan kalori yang lebih rendah. Karena menurut Detik Health, orang yang terkena obesitas memiliki risiko yang lebih besar untuk terkena penyakit seperti diabetes dan juga kencing manis. Nggak mau kan kena 2 penyakit berbahaya ini? Sekian presentasi mengenai goguma cheesecake dari Choco Blast. Kami berharap melalui video ini dapat menjelaskan betapa seriusnya kami mendevelop ubi cilembu menjadi produk yang kekinian dan juga inovatif, agar industri kuliner di Indonesia dapat get into a higher level. Kami meminta maaf bila masih ada kekurangan dan kesalahan kata. Akhir kata, terima kasih.